Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai baju yang rapi. Selama mendengarkan firman Tuhan, fokus dan duduk manis. Jangan sambil makan, bermain, dan jalan-jalan. Ikuti setiap instruksi yang diberikan. Memuji Tuhan dengan semangat. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Wah, tahun yang baru ya, pasti semangat yang baru juga nih. Nah, adik-adik, gimana? Hari ini sudah siap mau ibadah? Oke, kalau begitu kita berdoa dulu ya. Yuk sekarang tutup matanya dan lipat tangannya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami mau bersama-sama beribadah kepada Engkau. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua. Engkau memimpin ibadah kami pada pagi ini. Biar kami boleh belajar sesuatu tentang firman-Mu, dan kami boleh menyimpannya dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kak. Hai Kak, mau kemana Kak? Hai Nuri, aku mau pergi mengantar makanan buat Elia. Mengantar makanan buat Elia? Iya, aku mau pergi ke Sungai Kerit. Ke Sungai Kerit? Mau ngapain Kak ke sana? Tuhan perintahkan aku untuk kirim makanan buat Elia. Oh, terus apa itu yang kamu bawa? Ini roti sama daging. Roti? Mana dagingnya? Aku cuma lihat rotinya aja. Dagingnya ada di dalam sini. Oh, ada di dalam ya? Iya, Tuhan perintahkan aku untuk kirim makanan ke Elia. Pagi sama sore hari, gitu Nuri. Oh, ya. Oke. Nuri, aku pergi dulu ya. Nanti Elia kelaparan lagi. Ya, iya Kak. Sampai ketemu Sampai ya. ketemu. Iya, bye-bye. Bye. Kak. Halo adik-adik and kids, selamat siang semuanya. Ayo, siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Ayo semuanya bangkit berdiri, ya. Semangat. Oke. Nah, Miss Dewi mau tanya, siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Ya, kita mau nyanyikan ya satu pujian, kita mau katakan I love you Jesus. Oke? Semuanya siap ya? Yuk kita memuji Tuhan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Katakan dari awal ya, I love you Jesus. Say, I love you Jesus.
Read your Bible, say. Read your Bible, pray every day. Pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day. If you want to grow, if you want to grow, want to grow. If you want to grow, read your Bible, read your Bible, pray every day. If you want to grow, if you want to grow, if you want to grow, read your Bible, pray every day. If you want to grow. Dari awal ya, kita nyanyikan read your Bible. Yuk. Read your Bible, pray every day. Pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day. If you want to grow, if you want to grow, if you want to grow, if you want to grow. Read your Bible, pray every day. If you want to grow, if you want to grow, if you want to grow. Haleluya. Oke, masih semangat ya? Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu pujian lagi ya buat Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama katakan, God, you're so good. Ya, you're so good to me. Tuhan itu sungguh amat baik. Ya, dia sangat mengasihi kita. Kita mau pujikan lagu ini buat Tuhan Yesus ya. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Mari adik-adik kita angkat tangan, kita katakan, God, you're so good. Katakan ini kepada Tuhan Yesus. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Mari nyanyikan ini dari hati kita yang paling dalam. Katakan yuk. God, you're so good. Yes, Lord Jesus.
mendengar Tuhan, Engkau sungguh amat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang kami terima setiap hari dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, beri kami telinga yang mendengar pada saat Engkau berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada masa pemerintahan Raja Ahab atas bangsa Israel, Raja Ahab melakukan hal yang jahat di mata Tuhan dengan menyembah berhala. Maka datanglah firman Tuhan kepada Raja Ahab melalui Nabi Elia, bahwa tidak akan turun hujan pada tahun-tahun itu, kecuali sampai Nabi Elia mengatakan akan turun hujan. Lalu Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Maka Elia pun melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Wah, tempat ini indah juga. Haus aku minum dulu ah. Segar sekali. Tuhan menyuruh aku sembunyi di sini. Dan kata Tuhan, Dia akan mengirimkan burung gagak untuk memberi aku makan. Kira-kira datang gak ya burung gagaknya? Atau jangan-jangan sebelum sampai ke sini sudah dimakan dulu makanannya sama burung gagak? Wah, burung gagaknya sudah datang. Beneran dia bawakan makanan. Wah, terima kasih burung gagak. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengirimkan makanan buatku. Demikianlah setiap pagi dan sore, burung gagak membawa roti dan daging untuk Elia, dan dia minum air dari sungai Kerit itu. Setelah beberapa waktu, sungai Kerit menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka Tuhan berfirman kepada Elia untuk pergi ke Sarfat, dan Tuhan sudah memerintahkan seorang janda untuk memberikan dia makan. Air sungainya sudah mulai kering. Oh ya, Tuhan menyuruhku ke Sarfat untuk menemui seorang janda di sana. Tuhan juga bilang janda itu akan memberiku makanan. Oke, baik. Aku akan taat dan bersiap untuk pergi ke sana. Permisi Bu, bisa minta sedikit air dari kendi itu? Aku haus sekali setelah perjalanan cukup jauh. Tolong juga ya, ambilkan juga sepotong roti untukku. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sebenarnya aku tidak punya roti sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu bakar untuk memanggang sedikit roti untukku dan anakku. Lalu kami akan mati, karena kami tidak punya makanan lagi. Jangan takut Bu, pulanglah dan buatlah roti seperti yang Ibu katakan. Tetapi buatlah dulu untukku sepotong kecil, barulah Ibu buat untuk Ibu dan anak Ibu. Sebab beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai Tuhan menurunkan hujan. Baiklah, aku percaya. Tunggu sebentar di sini, akan aku buatkan roti seperti yang Tuhan minta. Maka janda itu melakukan persis seperti yang dikatakan Elia. Tuan, silakan ini roti untuk Tuan. Dan Tuan tahu, seperti firman Tuhan, benar-benar tepung dan minyak saya tidak berkurang. Padahal tadi tinggal sedikit, hanya cukup untuk membuat roti untuk saya dan anak saya. Tapi ini malah saya bisa membuatkan roti untuk Anda, saya sendiri dan anak saya. Dan masih ada sisa tepung dan minyak. Ajaib sekali. Tuhan Allah Israel itu sanggup dan setia Bu. Terlebih lagi
ibu juga percaya dan taat melakukan seperti yang diperintahkan. Halo, selamat siang IN Kids. Wah, senang sekali Miss Liani bisa bertemu kembali dengan kalian semua. Nah, bagaimana kabarnya nih? Tetap semangat ya? Harus dong, ya. Nah, adik-adik, Miss Liani mau tanya dulu ya. Pernah nggak kalian mengalami suatu masalah yang berat? Wah, susah gitu ya. Kayaknya nggak usah jauh-jauh ya. Kan saat ini juga kita semua sedang mengalami masalah yang berat. Pandemi COVID-19. Nah, ya, nggak bisa kemana-mana. Harus selalu pakai masker, ya. And sekolah juga nggak boleh harus online dari rumah. Bosen di rumah terus, nggak bisa main. Nah, ya susah ya. Nah, tapi gimana respon kalian? Ya, apakah kalian mau menyerah saja dengan keadaan? Ya, mau apa lagi, Miss? Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya udah, diam aja deh, ya. Atau kalian mau mengasihi diri sendiri? Aduh, aku jadi belajarnya nggak enak karena nggak jelas kalau lewat online dan sebagainya, ya. Bahkan mungkin kita jadi malas berdoa. Baca Alkitab, capek, ya. Ibadah online, mana semangat, nggak enak. Nah, salah besar loh ya. Ya, jika kita mau keadaan berubah, ya khususnya keadaan hati kita dulu. Nah, kita justru harus lebih bersemangat untuk mendekat kepada Tuhan. Ya, pasti Tuhan akan melimpahkan kekuatannya, akan melimpahkan penghiburannya, ya, dan memberi kita semangat yang baru setiap hari. Nah, adik-adik, siang ini kita bersama-sama mau belajar dari kehidupan seorang nabi Tuhan yang juga mengalami masalah yang berat, bahkan ancaman maut. Nah, namanya tadi siapa di drama? Ya, Nabi Elia. Nah, nanti kalian baca sendiri ya di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Oke? Nah, pada zaman Perjanjian Lama, seorang nabi memiliki tugas untuk menyampaikan firman Tuhan kepada seseorang. Nah, kita tahu bahwa Elia juga telah menyampaikan teguran Allah yang keras ya kepada Raja Israel yaitu Ahab supaya dia segera bertobat dari segala kejahatannya. Responnya Ahab, dia marah besar, tidak mau terima. Aku raja, ya, ditegur oleh nabi Tuhan. Ya, Raja Ahab bahkan bersumpah untuk membunuh Elia. Nah, apalagi Elia berkata sesuai dengan perintah Tuhan ya, bahwa tidak akan turun setetes air hujan ataupun embun di tanah Israel sampai dia mengatakannya. Nah, apa yang terjadi jika tidak ada hujan setetes pun? Ya, kalian yang belajar di kelas sains mungkin sudah tahu ya bahwa tanaman pasti tidak akan bisa hidup. Bukan hanya tanaman ya, makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa air. Ya, tidak bisa menghasilkan apa? Gandum, buah, sayur, ya, padi, beras, ya. Dan ternak, kambing, domba, sapi, ya, yang menjadi makanan manusia pun juga tidak bisa makan rumput, akhirnya mati. Nah, pada akhirnya manusia mengalami juga kesulitan yang
luar biasa. Tidak ada bahan makanan, tidak ada air. Ya, mungkin air segelas akan mahal sekali. Ya, makanan sedikit akan mahal sekali. Tapi kita lihat tadi bagaimana Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa sanggup loh memelihara hidup Elia. Ya, bahkan tidak hanya hidup Elia, nabinya yang Tuhan pelihara, tapi juga ada si ibu janda dengan anaknya yang tinggal di Sarfat. Ya, bagaimana itu bisa terjadi? Ketika Elia dan ibu janda Sarfat itu taat melakukan apa yang Tuhan mau, maka mereka pun mengalami mujizat seperti yang Tuhan sudah firmankan. Tuhan memerintahkan Elia, pergi ke Sungai Kerit, ya, tinggal di sana, dan aku akan mengirimkan burung gagak untuk membawakan engkau makanan. Terjadilah seperti itu. Elia dipelihara oleh burung gagak. Nah, kemudian Sungai Kerit mulai mengering, ya. Datang perintah Tuhan selanjutnya. Elia pergi ke Sarfat dan diamlah di situ. Dan ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, bisa dibaca di 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Dan Elia taat, dia pun pergi ke Sarfat, bertemu dengan si ibu janda. Nah, si ibu ini, ya, seorang janda, tidak bersuami, ya, mungkin suaminya sudah meninggal, ya. Dan pada saat waktu itu, zaman dulu, ya, seorang perempuan, seorang ibu kan memang tidak bekerja, mengurus rumah tangganya, ya. Nah, jadi bisa kalian bayangkan, masa kering, tidak ada air, tidak ada makanan, dan ibu ini pasti dalam kesulitan yang besar. Tetapi adik-adik, dia tidak menjadi egois dan bahkan bersedia menjadi saluran berkat buat Elia. Ya, Tuhan katakan, perintahkan dia, berikan air buat hambaku Elia, buatkan roti buat hambaku Elia. Ya, meskipun tepung yang dia punya untuk bikin roti itu tinggal segenggam, dan minyak yang dia punya juga untuk bikin roti itu tinggal sedikit. Bahkan dia mengatakan, ini yang terakhir, aku makan bersama anakku, setelah itu kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Tetapi firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Ya, kita baca sama-sama ya. Firman Tuhan, janjinya, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Wow, dan terjadilah seperti itu. Ya, ibu janda itu dan anaknya serta Elia bisa makan terpelihara oleh tepung di dalam tempayan dan minyak di dalam buli-buli. Wow, luar biasa ya. Nah, kita akan baca ya dua ayat ya di dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ya, kita melihat bahwa Tuhan sudah juga katakan ini ya untuk menguatkan kita ya. Nih, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya ya. Jadi dia kasih, tapi dia tambah. Nah, sebaliknya ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Nah,
inilah kuncinya. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Seperti si ibu janda, tidak menjadi egois, ya, memberi menjadi berkat dan dia diberi berkat. Ya. Nah, adik-adik, Tuhan Allah kita berkuasa memelihara kehidupan kita anak-anaknya. Sekalipun dalam musim kering, dalam masa-masa yang susah, yang sukar, seperti pandemi yang saat ini sedang kita alami. Ya, asal kita mau mendengar, kita mau taat kepadanya. Bahkan Tuhan juga mau dan sanggup menjadikan kita berkat bagi orang lain, berbagi dengan mereka, menolong mereka, memberikan support, encouragement buat mereka, berdoa buat orang-orang di sekeliling kita. Luar biasa ya. By His grace, oleh kasih anugerahnya, kita akan mulai melihat mukjizat mengalir dalam kehidupan kita. Ya, jadi ingat kuncinya ketaatan, tidak menjadi khawatir, tidak menjadi egois, tetapi mengandalkan Tuhan. Ya, akan mengubah situasi yang buruk menjadi penuh berkat. Ya, adik-adik, IN Kids, siapa yang ingin menjadi berkat? Ya, kita semua rindu untuk menjadi berkat, ya, buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk, kita mau berdoa ya. Semua tutup mata, kita tundukkan kepala, dan kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk janji-janji-Mu yang luar biasa, untuk memelihara kehidupan anak-anak-Mu, kami semua. Tuhan, kami ini lemah, banyak kekurangan, tapi kami tahu pada saat kami datang kepadamu Tuhan, Engkau akan memberikan Roh-Mu yang kudus untuk menguatkan kami, untuk membuat kami mampu Tuhan untuk taat dan melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar tentang kehidupan Elia dan ibu janda ini yang mengandalkan Engkau, dan pada akhirnya Engkau membuat mereka menjadi berkat buat orang lain. Kami juga mau Tuhan mengandalkan Engkau, percaya kepadamu, dan kami mau Engkau pakai untuk menjadi berkat buat sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk siang ini. Kami mengucap syukur, dan Tuhan, aku berdoa untuk seluruh adik-adik IN Kids ini dan keluarga mereka. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau kuatkan mereka, Engkau terus yang memberikan mereka semangat Tuhan, untuk mereka terus menjadi berkat buat orang-orang sekeliling mereka. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang ajaib, Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. See you again. Hai Kak, gimana? Sudah kau antar makanannya? Iya, sudah. Tuhan perintahkan aku setiap hari mengirim makanan untuk Elia. Setiap pagi sama sore, Nuri. Wah, Tuhan luar biasa ya. Tuhan itu benar-benar Tuhan yang menyediakan ya. Dia selalu memelihara Elia, walaupun dalam musim yang kering ini. Iya, betul sekali Nuri. Tuhan itu luar biasa. Ya, kita juga percaya Tuhan juga pasti akan memelihara kita semua, walaupun dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini ya Gak ya. Iya, betul sekali Nuri. Nuri,
Aku mau pergi dulu ya. Nanti sore aku harus balik lagi kirim makanan buat Elia. Oh iya ya. Oke, kalau gitu kita pamit dulu ya sama adik-adik di rumah ya. Oh iya. Oke, sampai ketemu lagi ya Sampai ketemu adik-adik. adik-adik. Bye-bye. Bye-bye. Kak. Kak. Kak.